Baiklah, saya Irsal Fikri dengan NIM 3221140 dari kelompok 7 akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu tentang uh, bantu anggaran biaya overhead atau BOP. Berdasarkan menurut para ahli ekonomi, BOP ini pembagiannya dibagi menjadi tiga, yaitu satu menurut sifatnya, yang kedua yaitu menurut perilaku hubungan dengan perubahan volume produksi, yang ketiga yaitu menurut dari tanggung jawaban departemen. Satu menurut sifatnya. Menurut sifatnya ialah yaitu bahan penolong, yang kedua yaitu bahan tenaga kerja tidak langsung seperti tunjangan kesejahteraan, dan tunjangan-tunjangan lain. Yang ketiga yaitu biaya represi pemeliharaan, biaya yang dikeluarkan oleh represi. Contohnya ialah mesin-mesin, biaya mesin-mesin, kendaraan. Yang keempat yaitu biaya timbul sebagai penilaian aktiva tetap, seperti depresiasi bangunan pabrik, depresiasi mesin. Yang kelima yaitu timbul anggaran akibat berlalunya waktu, seperti asuransi mesin, kendaraan, gedung. Dan yang keenam ialah biaya yang timbul karena penggunaan jasa pabrik lainnya. Ini seperti biaya listrik, biaya air, biaya asuransi. Yang kedua itu menurut perilaku yang ada hubungan dengan perubahan volume produksi. Ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu BOP tetap, seperti biaya penyusutan gedung, pajak bumi, dan bangunan pabrik. Yang kedua yaitu BOP variabel. Variabel ini seperti contohnya yaitu biaya listrik, biaya bahan bakar, dan uang lembut. Dan yang ketiga yaitu BOP semi variabel. Maksud semi variabel ini adalah mengandung unsur dari setiap juga mengandung unsur variabel. Dengan kata lain yaitu berpengaruh adanya perubahan tingkat volume produksi, tetapi perubahan tidak sebanding dengan perubahan produksinya, volume produksinya. Dan ketiga yaitu menurut tanggung jawab departemen. Beberapa departemen pembantu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dapatnya ini dibagi menjadi beberapa, yaitu satu BOP langsung departemen, yaitu BOP yang terjadi karena departemen tertentu, manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut, seperti gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin. Yang kedua yaitu BOP tidak langsung, yaitu yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa departemen, seperti biaya asuransi gedung pabrik, biaya depresiasi, biaya pemeliharaan dengan asumsi bahwa gedung pabrik itu digunakan oleh beberapa departemen produksi. Dan pembagian materi yang ke E yaitu tahapan pembagian tarif biaya overhead pabrik atau BOP. Satu, penyusunan anggaran BOP selama satu periode. Yang kedua itu pemilihan dasar pembebanan BOP kepada produk. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembebanan dipakai adalah memperhatikan jenis BOP dominan dalam departemen produksi, ketatan jumlah BOP dominan, dan pembebanan dipakai. Dasar dipilih pembebanan BOP produk diantaranya ialah satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan jam mesin. Dan contoh soalnya ialah salah satu perusahaan manufaktur dan perencanaan biaya produknya tahun 2020, yaitu biaya bahan penolong 30 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung 40 juta, beban listrik pabrik 28 juta, beban asuransi produk 12 juta, beban depresiasi gedung pabrik 30 juta, beban depresiasi mesin 25 juta, beban depresiasi pemeliharaan mesin 15 juta. Jumlah BOP-nya ialah 180 juta. Biaya bahan bakunya yaitu 360 juta, biaya tenaga kerja itu 240 juta, jam mesin itu 18 jam, jam produk itu 48 unit, jam kerja langsung itu 24 jam. Maka berdasarkan data tersebut tentukan tarif BOP yang dibebankan, yaitu carilah satuan produk, yang kedua yaitu biaya bahan baku, yaitu biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan jam mesin. Yaitu satuan produk. Tarif BOP ini adalah tafsiran dari BOP dibagi dengan tafsiran jumlah produk, yaitu dengan 180 juta dibagi dengan 48 unit sama dengan 3.750. Dan biaya bahan baku yaitu dari taksiran BOP atau dibagi taksiran bahan baku dikali dengan 100%, yaitu 180 juta dikali 360 juta dikali 100% itu 50%. Dan biaya tenaga kerja langsung itu taksiran BOP dan taksiran BTKL dikali 100% itu 180 juta dibagi 240 juta sama dengan 75%. Jumlah kerja langsung yaitu taksiran BOP, taksiran
taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja langsung, itu 180 juta dibagi 24 jam, 24.000 jam, yaitu 7.500. Jam mesin itu taksiran BOP, taksiran jam kerja, yaitu 180 juta dibagi 18.000, yaitu 10.000. Sekianlah pembagian penjelasan materi dari kelompok kami, itu kelompok 7. Apabila terjadi kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.